Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, siswa kelas 11 yang Bapak cintai dan Bapak banggakan. Hari ini Bapak akan membahas tentang kitab-kitab yang wajib kita ketahui ya. Di antara ada 4. Yang pertama Taurat, 2 Zabur, 3 Injil, dan 4 Al-Quran. Anak-anak sekalian yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, periodisasi dari kitab-kitab yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu berbeda-beda waktu. Ada kitab Taurat yang diturunkan pada abad ke-12 sebelum Masehi, ada kitab Zabur yang diturunkan pada abad ke-10 sebelum Masehi, ada kitab Injil yang turun pada abad ke-1 Masehi, dan terakhir Al-Quran yang diturunkan pada abad ke-7 Masehi, kurun waktu sekitar 611-632 Masehi. Yang pertama kita menginjak pada kitab Taurat ya, kitab yang diturunkan kepada Nabi Musa ini ya diturunkan di Bukit Sinai dengan menggunakan bahasa Ibrani yang berisi tentang 10 firman Tuhan. Jadi anak-anak sekalian, berbeda dengan Al-Quran yang terdiri dari 666 ayat, kitab Taurat ini hanya berisikan 10 firman Tuhan saja. 10 perintah atau larangan. Apa saja? Yang pertama ada kewajiban meyakini keesaan Allah. Yang kedua menyebut nama Allah dengan hormat. Yang ketiga mensucikan hari Sabtu. Yang keempat perintah untuk menghormati kedua orang tua. Yang kelima larangan membunuh sesama manusia. Yang keenam larangan berbuat zina. Yang ketujuh larangan mencuri. Yang kedelapan larangan berdusta. Yang ke-9 larangan berkeinginan berbuat cabul, dan yang terakhir larangan mengambil hak orang lain. Baiklah, kita akan bahas satu persatu dari kandungan kitab Taurat tersebut. Yang pertama, perintah Allah kepada umat Nabi Musa yaitu menghormati dan mencintai suatu Allah. Berarti dalam hal ini senada dengan Al-Quran di surah Al-Ikhlas, Wallahu ahad. Katakanlah bahwa Allah itu satu, Allah itu esa. Berarti sebelum turunnya Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat Taurat memerintahkan kepada umat Nabi Musa hormati dan cintai satu Allah. Jadi dari dulu memang perintah mengesahkan Allah itu sudah ada. Jadi jelas kabar yang menyebutkan umat Nabi Musa memiliki lebih dari satu Tuhan itu salah. Perintah jelas. Yang kedua, sebutlah nama Allah dengan hormat. Itu juga senada dalam perintah umat Nabi Muhammad bahwa kita juga dianjurkan ketika menyebut nama Allah sambung dengan subhanahu wa ta'ala. Itu salah satu menyebut nama Allah dengan hormat. Yang ketiga, kuduskanlah hari Tuhan atau sucikanlah hari Tuhan, yang mana pada umat Nabi Musa hari yang suci itu mereka anggap suci itu yaitu pada hari Sabtu ya. Jadi khusus untuk hari Sabtu itu hari beribadah umat Nabi Musa. Jadi khusus hari Sabtu tidak boleh ada kegiatan selain beribadah kepada Tuhan. Selanjutnya, hormatilah ibu dan bapak. Nah, hal ini memang sangat penting sekali. Kita sebagai anak yang masih memiliki orang tua sangatlah berkewajiban menghormati ibu dan bapak kita. Jangan sampai kita termasuk orang anak yang durhaka ya, karena sebagaimana yang kita ketahui bahwa dosa terhadap ibu dan ayah itu peringkat kedua dari dosa yang terbesar setelah musyrik. Jadi nauzubillah, mudah-mudahan kita terhindar dari dosa terhadap ibu dan ayah. Selanjutnya, perintah atau larangan jangan membunuh ya. Jelas ya. Jangan membunuh ini dalam Al-Quran juga. Wala taqtul. Janganlah kalian membunuh anfusakum, diri sendiri, orang lain. Jelas dalam kitab undang-undang hukum juga jelas ya, larangan membunuh itu selain diazab di akhirat, selain terhitung dosa, bahkan di dunia pun seorang pembunuh itu akan mendapat balasan berupa hukuman ya, bisa penjara, bisa juga hukuman mati.
Selanjutnya anak-anak sekalian, ada larangan bercabul. Nah, hati-hati di era teknologi yang modern ini memang sangat banyak situs-situs internet yang menyuguhkan kepada kita itu konten-konten yang berisi pornografi negatif. Dan itu menjadi sebuah tantangan bagi kalian sebagai generasi muda. Janganlah kita tergoda oleh hal-hal negatif sehingga mendorong kita kepada tindakan pencabulan. Selanjutnya, isi dari kitab Taurat itu adalah jangan mencuri. Nah, sama ya, di dalam Al-Quran juga larangan mencuri itu sudah jelas. Mengambil hak orang lain tanpa proses yang halal, tanpa seizin yang punya itu salah. Bahkan dalam kitab-kitab hukum juga mencuri itu ada hukuman dan balasan. Bahkan dalam sebuah hadis, potonglah tangan orang-orang yang mencuri. Bahkan dalam hukum Islam itu hukuman bagi seorang pencuri itu potong tangan. Selanjutnya jangan berdusta, jangan berbohong. Nah, hati-hati ya siswa dan siswi yang sering kali berbohong itu. Kalau kebiasaan berbohong itu lama-lama itu sudah kayak nggak berasa dosa aja gitu. Jadi hati-hati, karena berdusta itu salah satu dari 3 ciri orang munafik. Awas ya, kita tidak ingin, nauzubillah ya, termasuk orang-orang yang munafik. Selanjutnya, jangan ingin berbuat cabul ya. Kalau tadi jangan berbuat cabul, kalau cuma keinginan saja pun tidak boleh. Jadi kita jangan pernah ingin berbuat cabul, karena jangankan melakukan, niatnya pun tidak boleh. Niat berbuat cabul sudah tertulis sebuah dosa ya. Selanjutnya ada larangan jangan ingin memiliki barang orang lain dengan cara yang tidak halal. Nah, hati-hati, termasuk jika Anda ingin memiliki, ya contohnya di kalangan anak muda sekarang ya, ada pelakor berebut laki-laki orang, berebut lapak orang. Hati-hati, jangan pernah memiliki barang lain dengan cara yang tidak halal. Banyak cara yang halal bisa dibeli ya. Kita punya alat tukar uang, silahkan gunakan. Nah, itu 10. Yang kedua ada kitab Jabur. Kitab Jabur berisi 150 surah yang disenandungkan dan diturunkan kepada Nabi Daud. Ada 5 kandungan dari kitab Jabur yang kita bahas satu persatu. Di antaranya yang pertama, nyanyian kebaktian untuk memuliakan Tuhan. Nah, jadi puji-pujian untuk Tuhan mungkin ya. Yang kedua, nyanyian perorangan sebagai ucapan syukur kepada Tuhan. Yang selanjutnya ada juga ratapan jamaah, berisi tentang ratapan para jamaah mungkin karena perbuatan dosa mereka. Yang keempat ada ratapan dan doa-doa individu. Dan yang terakhir, isi dari kitab Jabur itu adalah nyanyian untuk para raja. Sedikit berbeda dengan Al-Quran. Kitab Jabur diturunkan kepada Nabi Daud. Yang ketiga ada yang kitab Injil. Dasar bahasa Injil artinya pengabaran yang baik, diturunkan kepada Nabi Isa ya. Kitab Injil diturunkan di Yerusalem dengan bahasa Ibrani untuk menyembah Allah dan tidak menyekutukan. Anak-anak sekalian yang Bapak cintai dan banggakan, secara umum kitab Injil berisi tentang satu, perintah untuk kembali mengesahkan Allah. 2, membenarkan keberadaan kitab Taurat. 3, menghapus beberapa hukum kitab Taurat. Dan terakhir, menjelaskan bahwa kelak akan datang kembali Rasul setelah Nabi Isa, yaitu Nabi Muhammad SAW. Namun kitab Injil sekarang berbeda dengan Injil yang diberikan kepada Nabi SAW. Injil yang sekarang disusun oleh Matius, Markus, Lukas, dan Yahya ya. Banyak penyimpangan, perbedaan dengan Injil saudara. Kitab Injil yang isinya condong kepada kebenaran Al-Quran adalah Injil Barnabas. Yesus tidak disalib, salah satu isinya. Yesus bukan anak Tuhan, dan putra Ibrahim yang disembelih adalah Ismail, bukan Ishak. Itulah materi Bapak. Assalamualaikum.